Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI atau Gestapo atau Gestop adalah sedikit kisah tragis dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. PKI yang menjadi dalang atas peristiwa tersebut dipimpin oleh pria bernama Dipa Nusantara Aidit. Peristiwa tersebut menewaskan 7 perwira tinggi militer Indonesia yang di kemudian hari disebut dengan pahlawan revolusi. Lalu, siapa sajakah mereka? Letnan Jenderal Ahmad Yani. Beliau merupakan pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah 19 Juni 1922. Legend Ahmad Yani mendapatkan julukan sebagai Juru Selamat Magelang karena beliau mampu mempertahankan Magelang dari tangan penjajah Belanda. Pada kesempatan lain, Ahmad Yani juga dikenal karena membentuk kelompok pasukan khusus yang diberi nama The Banteng Riders. Di awal tahun 60-an, Ahmad Yani yang sangat anti-komunis menjadi waspada semenjak PKI menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Angkatan Kelima. Di samping itu, Presiden Soekarno juga mencoba memaksakan konsep Nasakom dalam tubuh militer. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Gerakan 30 September mencoba menculik 7 anggota staf Angkatan Darat. Seluruh tim yang terdiri dari 200 orang mengepung rumah Ahmad Yani yang berada di Jalan Latuhari nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat. Para penculik mengatakan kepada Ahmad Yani bahwa Presiden memanggil Ahmad Yani untuk menghadap. Lalu, Ahmad Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berpakaian lengkap. Ketika penculik menolak, Ahmad Yani menjadi marah dan menampar salah seorang penculik. Tiba-tiba, seorang penculik melepaskan tembakan dan membunuhnya secara spontan. Tubuh Ahmad Yani kemudian dibawa ke lubang buaya dan disembunyikan di sebuah sumur. Letnan Jenderal R. Suprapto. Legend Suprapto lahir pada tanggal 20 Juni 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Beliau hampir seusia dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Legend Suprapto menyelesaikan pendidikan formalnya di AFS bagian B di Yogyakarta pada tahun 1941. Pada saat peristiwa pemberontakan G30 SPKI, tidak satupun anggota keluarganya yang mengetahui hal tersebut karena para keluarganya sedang tertidur nyenyak. Ia menjadi korban G30 SPKI setelah dijemput oleh pasukan Cakrabirawa di kediamannya dengan alasan dipanggil oleh Presiden Soekarno. Semenjak saat itu, Suprapto tidak pernah pulang lagi ke rumah. Lalu, pada tanggal 3 Oktober 1965 dini hari, jenazahnya ditemukan bersama korban lainnya di dasar sumur lubang buaya. Letnan Jenderal M.T. Haryono. Beliau yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1924 ini mempunyai nama lengkap Master Todarmo Haryono. Dalam karirnya di militer, beliau adalah seorang jenderal pemilik bintang 3. Beliau memulai pendidikan di ELS atau setingkat SD, kemudian meneruskan ke ABS atau setingkat sekolah umum. Setamatnya dari ABS, ia sempat masuk IK Daigaku atau Sekolah Kedokteran pada masa kependudukan Jepang di Jakarta, namun tidak sampai tamat. Dalam peristiwa G30 SPKI, beliau sama nasibnya dengan Legend Suprapto. Beliau dijemput paksa oleh anggota Cakrabirawa. Sekitar pukul 8, sekelompok orang melepaskan tembakan ke arah rumahnya di Jalan Prambanan nomor 8. Meski sempat berusaha melarikan diri, tetapi para penculik berhasil menembak mati Haryono. Kemudian jenazahnya dibawa melalui kebun, lalu dibawa ke lubang buaya menggunakan truk. Mayor Jenderal S. Parman. Siswondo Parman, begitulah nama lengkapnya. Beliau merupakan pria kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus 1918. Beberapa hari sebelum kejadian, beliau sempat diperingatkan bahwa akan ada gerakan komunis. Namun pada malam 30 September, tidak ada penjagaan di rumahnya yang terletak di Jalan Samsurizal nomor 32. Sekitar pukul 4:10, sebanyak 24 orang berpakaian seragam Cakrabirawa memasuki rumahnya. Pasukan tersebut juga mengatakan bahwa Parman harus menghadap Presiden.
Karena curiga, istri sang jenderal lalu menelpon untuk meminta bantuan. Namun, sambungan telepon di rumahnya sudah terputus. Lalu, Es Parman dimasukkan ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, pahlawan revolusi ini, terlahir di Balige, Sumatera Utara pada tanggal 9 Juni 1925 dengan nama Donald Ishak Panjaitan. Sama seperti para korban lainnya, beliau dijemput oleh sepasukan tentara. Beliau pun ditembak dan jenazahnya dimasukkan ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus 1922. Beliau pernah menjabat sebagai jaksa militer utama pada tahun 1961. Dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Sersan Mayor Surono yang memimpin gerakan pemberontakan masuk ke rumah Sutoyo di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat. Sama seperti yang lain, dengan alasan mendapat panggilan dari Presiden, Sutoyo dibawa oleh pasukan tersebut. Namun akhirnya, ia dibawa ke lubang buaya untuk dibunuh dan jenazahnya dilempar ke dalam sumur. Letnan 1 Pierre Tendean, mempunyai nama lengkap Pierre Andreas Tendean. Beliau merupakan korban salah tangkap dalam gerakan 30 September. Pasalnya, yang menjadi sasaran bukanlah beliau, tetapi Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Pierre yang sedang tidur di belakang rumah Jenderal Nasution terbangun karena mendengar suara ribut-ribut. Lalu beliau pun berlari ke depan rumah. Karena pada saat itu kondisi gelap, gerombolan G30S mengira Pierre sebagai Nasution. Lalu gerombolan tersebut membawa Pierre ke lubang buaya dan menembaknya hingga meninggal. Tak lama, jenazahnya juga dibuang di sumur tua di lubang buaya.